Nah, tiba-tiba saya kena emang ada hobi bonsai, saya pruning pohon. Oke. Saya pangkas ini pohon sancang. Oke. Daun besar bisa jadi super mikro, saya bikin videonya. Oke. Tiba-tiba meledak view-nya. Oh, Nah, gitu. dari situlah. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ala-Al di episode Morning Coffee bersama Om Yudi. Oke, bersama saya tiap hari nih. Tiap hari ini mentor saya ini, mentor ngopi, ini. makan, jalan-jalan, Enak seru-seru dong, banget enjoy konten dong sama Om pokoknya. Nureddin ya. Ya, Om. Insya Allah pokoknya yang bermanfaat Om. Iya, oke. Jalan-jalannya, berkumpulnya, oke? Siap. Oke Om Yudi, kali ini ya masih berkaitan dengan topik yang kemarin mengenai bonsai. Bonsai. Ya kan seperti teman-teman kemarin tahu, saya Om dan Om Yudi ini kenal pertama kali lewat bonsai, hobi bonsai. Ya, hobi Ya bonsai. kan? Saya hobi bonsai, Om Yudi juga hobi bonsai. Nah, cuman kali ini saya mau sedikit nanya nih sama Om Yudi nih, kenapa sih Om Yudi ini menggeluti dunia bonsai gitu loh? Ya. Ya selain memang hobi, ya kebetulan kami berdua ini juga ibaratnya hobi yang menghasilkan Om ya. Hobi yang menghasilkan Ya. di samping kesibukan kita masing-masing, ya kenapa enggak kalau memang ada hobi juga menghasilkan gitu. Ya, Nah, betul. coba sekarang saya mau tanya Om, apa sih Om yang bikin Om masuk ke dunia bonsai ini Om? Iya, dari dulu kan memang saya hobi bonsai. Ya, Nah, memang hobi ya sekedar hobi ya. oke. Nah, tapi di saat saya bikin channel untuk YouTube, bikin konten, saya awalnya itu 2013. Oke. Tahun 2013 itu yang YouTube masih belum dipandang Udah sebelah lama Om mata. sebenarnya Om ya, 10 tahun loh Om. 10 tahun dan Wow. dipandang sebelah mata lah orang. Oh, Ngapain gitu. sih main ini YouTube kurang kerjaan ya gitu. Sekarang Om ya. Nah, jadi Mantap. dari situ saya banyak bikin video, makanya awalnya namanya jadinya Yudi Animasi kan, karena Iya. dulu bikin konten, ada konten-konten edit video-video animasi bergerak biasalah kayak gitu untuk Oh, pantas awal saya kenal Yudi Animasi itu saya pikir nih channel animasi tapi kok Bonsai. isinya bonsai gitu kan. ya. Unik juga nih kan, makanya saya coba klik waktu itu. Kebetulan juga pas lagi sale. Nah, terus Ya gimana udah, tuh Om? makanya di saat saya bikin bermacam konten dari kerajinan, percetakan atau animasi semua kayaknya view-nya masih belum. Kalau untuk waktu itu saya mungkin dikategorikan tutorial tapi masih nanggung kayak gitu ya. Oh, gitu. Nah, jadi view-nya nggak ini. Nah, tiba-tiba saya kena emang ada hobi bonsai, saya pruning pohon. Oke. Saya pangkas ini pohon sancang. Oke. Daun besar bisa jadi super mikro, saya bikin videonya. Oke. Tiba-tiba meledak view-nya. Oh, Nah, gitu. dari situlah saya akhirnya, wah kayaknya bonsai, saya cari di YouTube. Kok bonsai Indonesia emang jarang banget, emang nggak ada gitu. Oke. Bukan dibilang jarang, emang nggak ketemu. Saya cari klik bonsai aja luar negeri semua muncul. Iya, rata-rata Jepang kan Om ya. Jadi saya banyak nonton itu, akhirnya ya Jepang, Thailand, Vietnam, dengan yang kalau Eropa ya rata-rata kayak gitu kan, pohon-pohon dari orang-orang konsep-konsep Eropa kayak gitu. Oke. Dan dari situlah saya belajar, ya dari dulu kan memang udah belajar bonsai, cuma pakem Indonesia kan beda Ya, kayak gitu oke. ya. Indonesia itu kan lebih ke kontes. Oh, oke. Jadi orang buat bonsai harus ngejar untuk kontes. Oke. Nah, kalau saya cari juga bonsai-bonsai dulu kan online shop juga masih kurang banget ya. Iya. Jadi 2013 itu masih, kalau Om tahu OLX, Oh iya, OLX. masih Ya. toko bagus. Oh iya benar ya. Nah, dia kan pengembangannya baru OLX Iya, kan. iya. Toko bagus dibeli jadi OLX kayak gitu kan. Oke. Nah, jadi masih online itu masih memang nggak ada. Jadi untuk belajar bonsai orang juga agak susah. Saya akhirnya nonton video-video luar, jadi pelajarin artikel-artikel luar negeri yang bahasa Jepang saya translate jadi bahasa Indonesia, bahasa oke. Inggris saya translate jadi bahasa Indonesia, walaupun nggak ngerti kayak gitu, baca artikelnya seperti itu. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi saya coba-coba pun ngobrol-ngobrol sama YouTuber luar negeri itu, ya ketemulah saya, jadi hasilnya kok di Indonesia memang nggak ada sama sekali. Waktu itu saya belum ketemu. Di saat saya ke pameran, salah satu pameran tanaman hias, saya ketemulah. Jadi ada teman ketemu,
Itu 2016. Saya ketemu ternyata di sana mungkin mereka ada bikin bonsai yang diwiring langsung Oke. siap ajang. Jadi nggak Oh, pakai oke. pakem-pakem bonsai Ya, Indonesia. freestyle lah ya, freestyle Om ya. Ya, jadi ini baru ketemu nih saya bonsai kayak gini. Mulailah cari-cari bahannya di situ. Mulai ya baru terus berkembang, terus bikin video-video. Jadi saya beli bahan, saya bentuk, saya bikin video, saya gitu-gitu aja terus. Gitu. Nah, jadi ya sampai akhirnya itu 2017 kepenuhan. Bahan beli terus untuk bikin konten. Oh. Beli pohon, bentuk, ganti pot, ataupun pohon yang udah dibentuk, saya rubah lagi gayanya. Numpuk jadi Om ya di rumah ya Om ya. Numpuk di rumah. Kan dulu belum ada yang beli. Iya. Nah, datanglah teman-teman. Pada bingung mereka yang main bonsai. Saya juga baru akhirnya saya bikin kan dari YouTube itu ada bikin Facebook untuk grup. Oke. Saya bikinnya pun kenapa Yudi Animasi pun saya nggak gerubah jadi nama bonsai ya tetap karena nama Yudi Animasi. Oke. Saya bikin grup Facebook pun tanaman hias mini. Saya nggak mau berurusan dengan bonsai nanti yang ada pakemnya banget. Oke. Tapi ketemu orang-orang bonsai di grup THM ini. Oke. Nah, mereka masih mainnya gede-gede. THM ini tanaman hias mini ya. Oke. Nah, jadi dulu saya masih sering bikin kontes foto di grup itu. Jadi seluruh Indonesia boleh kirim fotonya, saya dinilai sama teman-teman member semua. Jadi siapa seru like, ya? like terbanyak Iya, atau iya, komen iya. terbanyak Iya, kayak gitu. praktis ya. Nah, disitulah orang-orang bonsai ketemu akhirnya ngumpul tuh di rumah, sering ngumpul dan mereka kaget. Kok kayak gini bonsai lo Yud? Nah, ternyata benar-benar kecil ya. Kayak gitu. Iya. Nah, mereka bonsai dengan bonsai-bonsai kontes mereka kayak gitu dengan pakem-pakem yang ya kontes lah kayak gitu ya. Ya momennya kan dulu mungkin kalau saya dengar paling kecil Mame ya Om Paling ya. kecil Mame, itu pun Mame masih nggak ada kelasnya di kontes, masih jarang kelas kontes itu dulu. Gitu. Nah, jadi mereka main-mainnya mungkin small, medium kayak gitu. Oke. Lu pelintir-pelintir kayak gini enak juga bonsainya. Nah, gue beli dong, gue bilang gitu. Beli satu, lama-lama kok semakin penonton ini pun akhirnya ikut belinya di mana. Oh gitu. Nah, Jadi mengakomodir juga ya. 2018 itu mulai habis itu stok yang tadi numpuk Ya, itu tadi habis. numpuk habis. Habis Wah, 2018. mantap. Nah, dari situlah saya mulai kerjasama dengan orang karena lahan saya terbatas. Ada kenal teman, terus siap nggak budidaya? Dia siap budidaya, saya cuma ganti pot atau rapi-rapiin hasil finishing akhirnya, terus saya jual kayak gitu. Jadi bikin galeri Om ya. Baru bikin. Nah, itulah perjalanannya mulai mungkin Dan alhamdulillah tuh sampai sekarang ya. sampai sekarang. Alhamdulillah, insya Allah langgeng terus Om ya. Ya, Ya, bagi teman-teman yang memang belum tahu, subscribe juga channelnya Om Yudi Animasi ya Om ya. ya, Nanti ada di channel Yudi deskripsi Animasi. ya. Ya, Oke. jadi makanya itu kenapa namanya Yudi Animasi. Ya, itulah perjalanannya kayak gitu. Sebelumnya juga di konten saya dan di konten teman-teman juga YouTuber lain saya juga ada bahas kenapa Yudi Animasi. Pertanyaan orang juga banyak kayak gitu. Oke. Om, sorry. Sambil ngopi nih Om ya. Ya, oh ya, ngopi lah. Ngopi dong. Morning coffee nggak afdol bro. Nih, balik lagi nih. Kopi Inzaghi yang satu udah ada. Sudah ada. Satu lagi nih. Yang Siapa mana yang mau ngisi slot nih ya. Nanti hubungi kami ya di deskripsi ya. Mungkin Oke. nanti masuk Yudi Animasi di sini. Oh, bisa jadi nih. Alhamdulillah. Langsung tekan ya abis ini nih. Ya, Minum. Oke, siap Om. Oke. Ya. Masih dengan kopi Inzaghi Robusta. Oke. Jangan Ya. lupa dibeli. Oke. Siap. Nah, Mantap. Ya ini Om, kayak Om juga nih kan, udah mulai Iya. koleksi, tapi kalau ada yang nawar dijual juga kan. Ya, ini Karena balik Kaliandra lagi, ya. karena ada beberapa teman yang berpikir seperti itu ya. Dia untuk koleksi, tapi kan nggak dengan dia menyalurkan hobinya itu dari dia koleksi dijual untuk mungkin Iya. menambah koleksi baru Iya. ataupun untuk perawatannya kayak gitu. Ya, jadi hobi menghasilkan kan Om. Iya, Udah gitu nggak pakai modal pribadi awal gitu ya. Jadi ibarat kata hobi yang dibiayai hobi itu sendiri. Iya, dan mungkin untuk peluang bonsai-bonsai mini, bonsai-bonsai hiasan rumah ini juga masih banyak banget peluang. Masih bagus lah. Maaf teman-teman, lagi banyak yang lewat nih. Iya, nggak apa-apa. Maklum pagi-pagi anak-anak masih pada seger nih, main-main Jadi dah. kita kan ngopi pagi di teras rumah ya kayak ginilah ya. Iya. Santai bro, santai. Jadi kan ya seperti itulah Om. Kalau saya juga nyarankan, mungkin kalau kayak Om
mau ya mungkin nggak bisnis khusus, maksudnya bukan bisnis bonsai. Ya Iya. seperti saya bilang, kan ada orang yang udah, aduh ini udah lama saya rawat nih, pengen ganti yang baru ah. Iya. Nah itulah dijual, Iya. beli yang baru, jadi nggak ngeluarin modal lagi. Iya, ngeluarin, modalnya ya nggak ngeluarin itu. pribadi. Jadi dari hobi itu sendiri nanti menghasilkan buat beli yang lain lagi gitu Iya, kan. nah, Gitu. itu dia. Ya apapun hobinya itu ya. Gitu. Oke. Oke Om. Ya, saya pribadi ya seperti Om tahu, saya kan juga bikin channel IG, akun IG atau dengan nama Alam Foria. Nah ya, Nah, itu saya bikin sebenarnya untuk apresiasi saya terhadap alam Om ya. ya, Jadi isinya kan nggak pure bonsai, jadi tanaman umum lah. Jadi Ya. saya ingat ayah saya tuh waktu saya masih kecil, Heeh. itu kadang weekend tuh ya laki-laki Om ya, kadang Ya. kalau nggak diajarin ngoprek mesin, mobil atau apa, ya kadang suruh ngurus tanaman. Oh, Nah disitulah saya mulai cinta tanaman. Gitu. Makanya saya bikin akun IG Alam Foria itu untuk satu appreciate dengan alam ya. ya, Jadi Allah menciptakan kita dan makhluknya ini tanaman sebagainya itu dengan keindahannya masing-masing Om ya. ya, Itu. Dan yang kedua, seperti ayah saya tadi, saya juga ingin mengajarkan anak-anak saya untuk mulai mencintai tanaman. Tanaman. Ya untuk penghijauan lah. Jadi ya, teman-teman, kalau bagi kalian yang punya rumah space-nya memang nggak besar, minimalis ataupun mungkin apartemen dan sebagainya, yang minim space taman ya Om ya. Ya, Ya, betul. ini salah satu alternatif ya bisa dengan bonsai mini ya, atau mungkin kaktus sukulen sekarang kan banyak Om ya. iya, Jadi banyak. bisa kita membantu Sekarang penghijauan Om ya. Sekarang apalagi lagi ngetren tanaman gurun itu. Oh iya. Itu banyak banget tuh lagi ngetren tanaman Iya. gurun. Saya juga seneng, ada beberapa yang kadang kita bentuk-bentuk juga bagus Iya. nanti hasilnya. gitu. Euphorbia, Pachypus dan sebagainya Om ya, Dolsteni, banyak sebenarnya jenis-jenisnya. Jadi seperti tadi Om bilang, kalau untuk kita untuk penghijauan, Iya. nah sama kayak moto grup Facebook saya, tanaman hias mini. Oh, Nah, Go Green itu nggak perlu pohon yang besar. iya. Bisa dimulai dari tanaman hias mini yang menghiasi teras rumah kita kayak gitu Ya, kan. Nah, tapi kalaupun punya space dan mau pohon besar ya silakan Om ya. Silakan, lebih bagus, mantap itu. ya. Ya, jadi start from small Om ya. Mulai dari yang kecil. Nah, gitu juga kan dengan anak-anak Om. Makanya saya kenapa bonsai atau tanaman ya kaktus mini-mini gitu. Karena anak-anak kan sukanya yang lucu-lucu kecil-kecil Om. Jadi kalau kita hadapkan mereka dengan sesuatu yang lucu, yang ya mungkin bisa diajak ke usia mereka, mereka akan senang pelan-pelan dengan sendirinya ya. Gitu. Jadi belajar mengapresiasi lingkungan Om. Gitu ya. Ya. Untuk akun IG saya nanti jangan lupa ya di follow juga ya. Alam Foria nanti ada di deskripsi juga ya. Tadi Om Yudi juga ya. Ya, oke, Gitu. siap. Jadi oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk episode Morning Coffee hari ini ya. Sampai ketemu di next episode. Oke, thank you. Wassalamualaikum. Bye bye. Oke.